الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, a'azzakumullah. Demi Allah, dunia ini sangat singkat. Usia kita jauh lebih singkat, dan yang tersisa dari usia kita jauh lebih singkat dari yang mungkin kita duga dan kita pikirkan. Karenanya mari kita gunakan sisa usia kita yang tidak panjang ini untuk betul-betul mempersiapkan bekal kepulangan kita kepada Allah. Dan sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kaum muslimin a'azzakumullah, tema khutbah kita kali ini tentang memaknai hijrah. Apa arti hijrah secara bahasa? Hijrah artinya bergerak atau perpindahan secara bahasa. Iman yang tidak memindahkan kita dari maksiat kepada taat, iman yang tidak menggerakkan kita untuk beramal adalah iman yang tidak ada gunanya. Jika iman pasif itu ada gunanya, niscaya iblis akan masuk surga. Karena iblis sesungguhnya beriman bahwa Allah sang pencipta. Jadi iblis bukan ateis. Mengapa engkau tidak mau sujud kepada Adam, wahai iblis? Iblis menjawab, aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Engkau ciptakan. Berarti iblis beriman bahwa Allah sang pencipta. Bahkan iblis beriman adanya hari kebangkitan. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan usiaku sampai hari kebangkitan. Tapi keimanan yang membuat iblis tidak taat kepada perintah Allah, maka keimanan yang tidak berbuah taat, keimanan yang tidak menghijrahkan kita menuju taat, maka keimanan yang seperti itu setara dengan keimanan iblis. Kalau keimanan itu, keimanan pasif itu laku di hadapan Allah, niscaya sekali lagi iblis akan masuk surga. Tapi kita tahu bahwa iblis mustahil masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada perintah Allah. Allah perintahkan iblis sujud kepada Adam, iblis tidak taat. Lihatlah bagaimana kemurkaan Allah terhadap iblis. Padahal dia tidak sujud kepada Adam. Lalu bagaimana dengan orang yang menolak sujud kepada Allah? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah secara bahasa adalah harakah, gerak, perpindahan. Dan hijrah inilah yang menjadi patokan kalender dalam Islam. Kita namakan tahun kita dengan tahun Hijriah. Untuk mengingatkan kita bahwa berislam secara pasif, KTP Islam
tidak laku KTP Islam. Kalau KTP Islam itu laku di hadapan Allah, iblis pun saya yakin KTP-nya juga Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna hijrah secara istilah? Sehingga kita bisa mengaplikasikan makna hijrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagian orang memahami hijrah pindah dari kantor yang gaji kecil menuju kantor yang gajinya lebih besar. Pindah dari negara berkembang untuk bertinggal di negara maju. Sebagian orang seringkali menafsirkan hijrah itu demikian. Tapi lihatlah bagaimana hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lahir di Mekah dan Nabi mencintai Mekah. Di Mekah urusan income, urusan ekonomi aman. Kita tahu Abu Bakar sudah kaya di Mekah. Kita tahu Khadijah, istri Rasulullah, juga saudagar di Mekah. Para sahabat tidak ada masalah dengan dunia mereka di Mekah. Sehingga ketika mereka pindah ke Madinah, motifnya bukan motif ekonomi. Motifnya bukan motif fasilitas kenyamanan duniawi, bukan. Apa yang membuat mereka meninggalkan Mekah? Sekali lagi, bukan karena di Madinah uangnya lebih besar, rumahnya lebih bagus, gajinya lebih besar. Tapi motif yang membuat mereka pindah adalah menyelamatkan agama mereka. Memang di Mekah mereka nggak ada problem dengan urusan dunia. Bahkan Nabi kalau mau ikut apa yang diimani oleh orang kafir, ditawarkan menjadi orang terkaya di dunia. Yang penting jangan mengajak kepada Islam. Nabi kalau dia ingin mengikuti ajakan orang kafir, niscaya Nabi akan menjadi orang nomor 1 di Mekah. Tapi Nabi tolak itu semua. Padahal itu yang banyak dicari oleh orang. Apa ya sekali lagi yang membuat Nabi dan para sahabat hijrah adalah karena di Mekah mereka tidak bisa menjalankan agama mereka. Tidak bisa sholat. Tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas ibadah di Mekah. Maka inilah yang membuat para sahabat kemudian hijrah ke Madinah. Maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Siapa yang hijrah di jalan Allah? Artinya motif hijrahnya jalan Allah. Kalau orang motif hijrahnya karena di sana gaji lebih besar, jabatan lebih tinggi, itu namanya fisabilillah dunia. Bukan hijrah fisabilillah. Jadi Nabi dan para sahabat mengorbankan dunia mereka demi menyelamatkan agama mereka. Itulah yang disebut dengan hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Dalam konteks kita, boleh jadi kita di kantor kita gaji kita besar, jabatan kita tinggi. Tapi apabila di kantor itu kita tidak bisa sholat, bisnis kantor itu bisnis yang haram, maka hijrah mengatakan, tinggalkan kantor itu, resign dari kantor itu, meskipun gajimu dapat besar, tapi imanmu akan tergadaikan di tempat itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hijrah adalah pengorbanan. Maka ketika kita memasuki tahun hijrah, kita ingat bahwa kunci kemenangan agama ini, kunci kebangkitan agama ini adalah ketika kita rela mengorbankan apapun demi agama ini. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika hijrah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu karena ini mengorbankan dunia karena Allah, pasti ada ketakutan untuk hijrah. Orang yang bekerja di satu lembaga yang mohon maaf ribawi misalkan. Riba adalah haram. Konteks hijrah mengatakan apa? Gajimu besar di sana, resign. Karena rezekimu di sana tidak halal.
pasti ini bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang sulit. Maka Allah menjanjikan dalam surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang hijrah di jalan Allah, maka akan ditemukan di tempat hijrahnya yang baru itu karunia dan rezeki yang sangat luas. Nabi meninggalkan Mekah, diganti oleh Allah Madinah. Bukan cuma diganti Madinah. Kalau kemarin Nabi meninggalkan rumah dan aset di Mekah, Mekahnya dikasih oleh Allah tanpa peperangan. Kenapa? Karena mereka meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan apa yang ditinggalkan karena Allah itu dengan pemberian yang lebih baik, yang lebih banyak, dan yang lebih berkah. Yang terakhir jemaah sekalian, apa bahaya kalau kita tidak hijrah? Kalau kita tinggal di komplek, nggak ada masjid di situ misalkan. Nggak ada taman kanak-kanak untuk belajar Quran. Tapi mewah, pola renangnya luar biasa. Tetangga-tetangga adalah orang-orang yang tidak pegang agama. Seolah-olah hijrah mengatakan, kamu untuk menyelamatkan agama anak-anakmu, jual rumah di sana. Belilah rumah dekat Masjid Al-Aqsa. Kenapa kalau tidak hijrah? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusahum qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahu wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan, diwafatkan oleh malaikat maut dalam keadaan zalim, dalam keadaan su'ul khatimah. Malaikat tanya tuh kepada yang meninggal itu, fima kuntum, mengapa kalian ini mati dalam keadaan su'ul khatimah? Apa jawaban mereka? Kunna mustad'afina fil ard. Kami tinggal di sebuah tempat dalam keadaan kami lemah. Apa yang dimaksud lemah di sini? Tinggal di sebuah tempat yang pemimpinnya tidak membolehkan untuk melaksanakan agama. Semua yang berbau agama dilarang di situ. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, mustad'afina fil ard, lemah. Di sana bukan tidak boleh beragama, boleh beragama. Tapi yang boleh bukan cuma beragama, bermaksiat, hubungan sesama jenis, semuanya boleh di sana. Lemah, akhirnya kami ikut-ikutan terpengaruh. Lalu apa kata malaikat? Alam takun ardullah wasi'ah. Tidakkah engkau tahu bahwa bumi Allah luas? Perusahaan yang halal banyak. Lingkungan yang baik banyak. Kenapa engkau tidak hijrah? Maka kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 97. Orang yang tidak hijrah itu, mereka tempatnya di neraka, dan itu seburuk-buruknya tempat. Ayat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa terkadang orang baik bisa berubah jadi buruk gara-gara lingkungan. Dan gara-gara dia tidak kemudian meninggalkan lingkungan itu, kemudian dia jatuh kepada kemaksiatan, dan kemudian ajal menjemputnya sedangkan dia dalam kemaksiatan dan belum sempat pindah lingkungan. Semoga makna hijrah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya, bahwa agama lebih penting dari apapun dalam kehidupan kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita akhiri khutbah ini dengan doa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa innaka alaina qadir. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana fiha. Allahumma ja'alna minal muhajirin alladhina yuhajiru ma nahaita anhum. Allahumma ja'alna minal muhajirin alladhina yuhajiruna ma nahaita anhum. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin.
اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم أنزل عليهم من سكينتك وإمدادك ملائكة غلاظ تقاتل معهم وتدافع عن حرمتك وأرضك. اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى وأهلها وسماءها وأرضها ورجالها ونساءها وأطفالها. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم أيدهم بسلطانك وبقوتك. اللهم أهلك اليهود ومن والهم. اللهم أهلك اليهود ومن والهم. اللهم أنزل على اليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.